kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya dengan judul menyanyi dengan satu suara. Nah, dalam proses pembelajaran ini nanti kita akan membahas apa-apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam bernyanyi secara satu suara. Di sini nanti kita akan membahas tentang teknik vokal dan jenis-jenis pernapasan yang biasa kita gunakan di dalam menyanyi. Sebelum kita mulai, Pak Guru harap semuanya untuk menekan tombol subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya agar setiap ada video yang baru kalian langsung mendapatkan pemberitahuan sehingga kalian dapat belajar dengan cepat di mana saja dan kapan saja. Jadi, subscribe dulu. Oke, mari kita mulai. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada materi kali ini kita akan membahas ada dua subtopik yang paling inti dalam pelajaran kita kali ini, yaitu tentang teknik vokal dan pernapasan. Nah, sebelum kita membahas tentang kedua topik ini, kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan menyanyi secara satu suara. Berikut ini kita akan membahas pengertian dari menyanyi dengan satu suara atau biasa disebut dengan menyanyi unisono. Unisono artinya adalah satu suara. Dalam hal ini kita bisa mengartikan bahwa bernyanyi dengan unisono adalah menyanyikan hanya melodi satu lagu saja. Dalam hal ini penyanyi akan menyanyikan melodi utamanya saja. Untuk menyanyi dengan baik, kita membutuhkan suatu cara bernyanyi yang baik pula. Dalam hal ini, kita membutuhkan suatu teknik vokal yang baik. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Dalam hal ini, kita akan membahas ada 3 teknik vokal yang paling utama. Yang pertama itu adalah artikulasi, yang kedua frasering, dan yang ketiga adalah intonasi. Ketiga teknik vokal ini sangat dibutuhkan untuk menyanyikan suatu lagu dengan baik dan benar. Mari kita bahas satu persatu teknik vokal tersebut. Yang pertama, kita akan membahas artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas sehingga pendengar mudah memahami arti dan maksud dari suatu kalimat atau lirik dalam suatu lagu. Bila kita tidak berhasil menggunakan teknik artikulasi yang benar, maka kita tidak dapat memahami makna dari suatu lirik lagu. Coba kamu perhatikan video berikut ini. Rakyat adil makmur santos. Pribadi bangsaku. Sabaraka sapantang sapundu kutunggu. Sapu ketini dirimu tuku nantikan. Buka sabar di dalam hidupku milikku. Oh, apakah kita bertahan di saat kita jauh? Dari video tersebut kita mengetahui bahwa bila suatu lirik dinyanyikan dengan artikulasi yang tidak tepat, maka para pendengar akan susah memahami makna dari sebuah lagu atau sebuah kalimat yang ada di dalam lirik lagu tersebut. Maka sebaiknya kita harus menyanyi dengan menggunakan artikulasi yang tepat sehingga kita bisa mudah menyampaikan isi dan maksud serta arti dari suatu lirik lagu. Yang berikutnya adalah frasering. Frasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa. Frasering sangat dibutuhkan untuk dapat menyampaikan makna dari suatu kalimat yang ada di dalam lirik lagu. Penggalan kalimat yang tidak tepat dapat mengaburkan arti atau makna suatu lagu. Dalam hal ini, kita perlu membuat suatu persiapan sebelum menyanyikan sebuah lagu dengan menentukan letak-letak penggalan dalam suatu kalimat
Sehingga pada saat kita menyanyikan sebuah lagu, kita dapat menentukan di mana penggalan yang baik sehingga tidak mengubah makna dari suatu lagu. Yang berikutnya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada saat dinyanyikan. Dalam hal ini kita akan sangat mudah mengenal suatu lagu dinyanyikan dengan intonasi yang baik atau tidak dengan mendengarkan jangkauan nada yang dinyanyikan pada saat menyanyikan sebuah lagu. Bila intonasi tidak dinyanyikan dengan sangat tepat, maka lagu akan terdengar false. Coba perhatikan video berikut ini. Stay. I love you, Gaga. I love you. Stay. Dalam banyak penampilan, kita sering menemukan ada penyanyi yang menyanyikan lagu dengan false atau tidak tepat, sehingga lagu akan terdengar sumbang dan tidak enak untuk didengarkan. Untuk melatih intonasi yang baik, kita perlu melatih kepekaan nada, sehingga saat kita menyanyi, nada-nada yang kita nyanyikan sangat tepat dan akurat sehingga sangat menyatu dengan musik. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang teknik pernapasan. Dalam teknik pernapasan dibutuhkan manajemen nafas yang baik karena suara hanya dapat dikeluarkan bila ada napas yang cukup di dalam paru-paru. Manusia sering melakukan 3 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Nah, sekarang mari kita bahas ketiga jenis pernapasan ini. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada adalah mengisi udara ke paru-paru bagian atas. Dengan pernapasan dada, biasanya kita akan bisa melihat bahwa bagian dari paru-paru akan mengembang saat menghirup, kemudian akan mengempis saat mengembuskan udara. Kelemahan dari pernapasan dada adalah pernapasan ini pendek dan mudah habis. Pernapasan dada tidak cocok digunakan pada saat bernyanyi. Pernapasan dada hanya bisa menyanyikan nada-nada rendah dan nafas yang pendek. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut dapat dilakukan dengan membuat rongga perut membesar sehingga udara dapat masuk. Biasanya pernapasan perut dapat menghasilkan suara yang keras. Namun kelemahan dari pernapasan perut adalah udara cepat habis. Sehingga bila kita menyanyi dengan menggunakan pernapasan perut, maka pernapasan perut ini kurang efektif dalam menyanyi. Jenis pernapasan yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah proses untuk menggunakan diafragma secara benar dan maksimal setiap kita bernapas. Diafragma adalah suatu rongga atau otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut seperti pada gambar ini. Bila diafragma berkontraksi, maka otot-otot diafragma akan mendatar sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru dengan sangat luas dan banyak. Pernapasan diafragma sangat baik digunakan dalam bernyanyi karena pernapasan diafragma dapat mengambil udara dengan sangat banyak dan mudah dikontrol oleh otot-otot diafragma. Pernapasan diafragma adalah pernapasan yang paling baik digunakan untuk bernyanyi. Bagian yang paling terakhir dari topik kita kali ini adalah bagaimana kita melatih vokal. Dalam melatih vokal, kita perlu melatih artikulasi, frasering, dan intonasi. Artikulasi adalah bagaimana kita tadi bisa mengucapkan kata demi kata dalam suatu kalimat sehingga mudah memahami makna yang terkandung di dalam suatu lirik lagu. Untuk melatih artikulasi, latihan pertama kita adalah kita membaca terlebih dahulu isi dari suatu lirik lagu dengan mengucapkannya dengan benar.
Nah, setelah bisa mengucapkan kata demi kata dalam lirik lagu dengan benar, maka kita mulai berlatih mengucapkannya menurut nada-nada di dalam lagu tersebut. Kemudian yang kedua adalah melatih frasering. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa frasering ini bisa kita lakukan terlebih dahulu dengan memberikan tanda pada lirik lagu di bagian mana kita melakukan penggalan-penggalan kalimat, sehingga kita bisa mengatur fase jeda dalam proses mengambil napas pada saat bernyanyi. Dan yang ketiga, untuk melatih intonasi, kita perlu berlatih untuk menjangkau nada-nada yang ada di dalam lagu-lagu tersebut. Dalam hal ini kita perlu kepekaan nada dan ketepatan nada saat menyanyikan. Yang berikutnya adalah melakukan latihan proses pernapasan dalam setiap lagu. Dalam hal ini kita perlu latihan, yaitu dalam melakukan pernapasan diafragma pada saat bernyanyi. Dan yang terakhir adalah latihan vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi suatu lagu sambil melakukan eksplorasi pada lagu model yang bisa kita dapatkan dengan berbagai sumber seperti dalam karaoke atau sumber-sumber yang sudah ada di dalam CD ataupun internet. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Kita sudah membahas tentang dua hal tadi ya. Yang pertama adalah teknik vokal dan yang kedua adalah pernapasan di dalam bernyanyi. Dalam teknik vokal kita tadi ada membahas 3 unsur utama dalam teknik vokal, yaitu artikulasi, frasering, dan juga intonasi. Sedangkan dalam pernapasan kita mengenal ada 3 jenis pernapasan di dalam bernyanyi, yaitu ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, dan ada pernapasan diafragma. Dan dari ketiga jenis pernapasan ini, pernapasan yang paling baik yang dipergunakan dalam bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bila ada materi yang kurang jelas, kamu boleh putar ulang video pembelajaran ini. Dan bila masih kurang jelas, kamu boleh menanyakan di kolom komentar. Kami akan tetap berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang kamu butuhkan. Demikian dulu pertemuan kita hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Bye-bye.